Ke bencana tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah, Saudara. Tim SAR gabungan masih mencari 5 korban hilang. Sementara itu, total 18 orang ditemukan meninggal. Tim SAR gabungan fokus mencari korban di 5 titik. Menurut rencana, area pencarian akan dipersempit. 27 eskavator, 17 pompa air, dan 9 anjing pelacak dari Polda Jawa Tengah diterjunkan membantu pencarian korban. Ada 2 jenazah yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Yang pertama atas nama Arumi Purnamasari, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun. Terus yang kedua Lilis Safitri, perempuan, usia 39 tahun. Per hari ini sudah ditemukan korban dengan kondisi meninggal dunia sebanyak 18 korban meninggal dunia. Yang ini adalah sekali lagi berkat semuanya komponen membantu. Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah luluh lantak diterjang longsor. Tim SAR gabungan terus berjibaku mencari 5 korban hilang. Akses yang tertutup longsor jadi kendala penyelamatan korban. Itu diperkirakan masih ada yang tertimbun lah. Makanya itu ada beberapa ekskavator yang kerja di atas itu lagi bikin jalan ke atas gitu. Karena kalau tanpa alat berat susah kalau nyibak timbunan tanah itu kan agak susah. Makanya alat berat mesti jalan. Nah, ini kan jalannya hampir nggak ada, jadi alat berat itu yang di depan mesti bikin jalan dulu. Kondisi tanah yang masih labil juga jadi tantangan evakuasi sepekan pasca bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca di Cilacap, Jawa Tengah masih berpotensi hujan ringan hingga lebat. Kondisi ini dapat menyebabkan tanah menjadi jenuh air dan mengurangi kestabilan lereng, sehingga meningkatkan potensi terjadinya tanah longsor di daerah ini. Menghimbau masyarakat, terutama yang bermukim di lereng perbukitan, tebing sungai, dan kawasan rawan longsor, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tanah longsor akibat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Selasa 18 November 2025, tim SAR gabungan menemukan 2 korban dalam kondisi meninggal. Total korban tewas akibat longsor Cilacap menjadi 18 orang. 5 korban lainnya masih dalam pencarian. Jadi didasarkan pada pelaksanaan operasi SAR hari ini, di mana korban pada worksite B2 ditemukan sejauh 10 meter dari lokasi rumah, maka kami besok pagi dan seluruh tim SAR gabungan akan melaksanakan operasi SAR dengan jarak pencarian dari titik rumah menuju lokasi pencarian itu kurang lebih 10 sampai dengan 15 meter. Warga yang terdampak longsor masih bertahan di pengungsian dan mendapat pemulihan trauma dari anggota Polresta Cilacap. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkap mengenai pencarian korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah, kami sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV, Rahma Piliang. Selamat malam, Rahma. Besok disebut sebagai hari terakhir pencarian korban longsor Cilacap. Di area mana saja, Rahma, rencananya pencarian 5 korban hilang? Ya, ada 3 titik fokus yang akan menjadi perhatian dan juga fokus dari tim SAR gabungan, Baik dan juga saudara. Itu ada di worksite A1 yang ini akan mencari 1 korban, di worksite B1 ini mencari 3 korban, dan worksite B2 ini mencari sisa korban. Ini artinya ada 5 orang masih dalam pencarian di longsor Majenang, Jawa Tengah ini. Dan Mbak Im, kalau kita bisa kami jelaskan ya Mbak Im, bagaimana dengan proses pencarian begitu ya, karena tadi ini sudah ditemukan 2 korban lagi dalam kondisi meninggal dunia ini di
worksite B2 yang dimana ini kalau kami gambarkan adalah bagian ujung dari longsor, ujung bawah dari longsor ya begitu Baim. Nah kalau sebelumnya data dari tim SAR gabungan menyebutkan bahwa di worksite B2 ini ada 3 korban yang diduga tertimbun di bagian worksite B2 ini karena ada terdeteksi rumah di sana dan hari ini baru ditemukan 2 korban di sana Baim dan juga saudara. Artinya ini masih ada sisa satu korban lagi di worksite B2 dan saya sebutkan tadi ada satu lagi di worksite A1 yang ini posisinya berada di atas atau di ujung atas longsoran Mbak Im dan juga saudara. Nah di worksite B1 ini ada 3 korban yang masih tertimbun. Nah yang menjadi kendala tentunya ya Mbak Im dan juga saudara adalah yang saat ini yang masih menjadi kendala selain dengan cuaca adalah di worksite A1 ini memang tim SAR gabungan menyebutkan bahwa memang ada kesulitan untuk mencari korban di sana mengingat dengan struktur dan juga lokasi dari worksite A1 ini. Jadi perlahan-perlahan hingga kini tim SAR gabungan ini masih mencari jalan begitu membuat jalan ke lokasi A1 supaya nanti bisa mencari korban lebih cepat. Yang kita ketahui bahwa Pak Im dan juga saudara merupakan besok adalah hari ke-7 atau hari terakhir dari tanggap darurat yang ditetapkan dan kita berharap 5 korban ini bisa ditemukan segera begitu besok hari di mana pencarian ini dimulai pada pukul 6 pagi dan akan terus dilanjutkan hingga malam hari jika tidak terjadi hujan deras di sini. Mengingat Mbak Im dan juga saudara, salah satu kendala juga yang tadi saya sebutkan adalah hujan, cuaca ekstrim di Majalah Cilacap ini yang mengharuskan jika turun hujan, tim SAR gabungan ini harus berhenti bekerja. Dan tadi kalau kami pantau, Mbak Im dan juga saudara, sekitar pukul 4 sore ini sudah turun hujan. Ini artinya dari tim SAR gabungan harus memberhentikan pencariannya dan hanya berhasil hari ini menemukan 2 korban dan ini dalam keadaan meninggal dunia. Sisanya ada 5 lagi yang akan dicari esok. Mbak Im. Rahma, tadi Anda sebut ada area yang memang sangat sulit menjadi kendala apa karena strukturnya labil. Kemudian bagaimana dengan dukungan alat berat misalkan, apakah akan digunakan atau skema dengan penggunaan anjing pelacak di sana? Ya tentunya untuk skema yang sudah ditetapkan oleh tim SAR gabungan saat ini sama seperti yang kemarin ya Mbak Im dan juga saudara, diawali dengan menerbangkan drone untuk mengecek secara keseluruhan lokasi TKP longsornya, lalu juga bagaimana dengan di sekitarannya apakah ada potensi longsor susulan atau tidak begitu. Jika sudah dirasa aman begitu ya Mbak Im dan juga saudara, alat berat akan maksud kami untuk pertama kali itu adalah anjing pelacak akan dikerahkan terlebih dahulu untuk memastikan titik di mana korban ini berada. Nah setelah itu dan juga kalau saya sebutkan di worksite A1 ini memang sedikit kendala begitu dengan kondisi tanah yang labil dan juga akses yang sedikit sulit. Hingga saat ini juga dari tim SAR gabungan mengerahkan alat berat di posisi tersebut untuk membuka jalan terlebih dahulu. Setelah itu akan mencari korban yang diduga tertimbun di worksite A1. Setelah dicari nanti akan dievakuasi. Tentunya untuk pencarian ini tidak hanya menggunakan alat berat, akan dibantu juga dengan tenaga manusia begitu ya bagi juga saudara. Jika misalnya ada tanah yang tidak bisa dikeruk, ini akan dibantu juga dengan pompa air. Begitu juga di worksite yang lainnya di area B1 dan B2. Ini masih ada 3 korban di B1, B2 ini masih ada 1 korban lagi yang diduga masih tertimbun begitu ya Mbak Im dan juga saudara. Nah kalau berkaca dan juga melihat bagaimana tim SAR gabungan tadi menemukan korban ini hanya berjarak sekitar 10 hingga 15 meter dari titik rumah. Dan besok tim SAR gabungan ini memfokuskan untuk menyisir sekitar 15 hingga 10 meter di sekitaran titik rumah di worksite B1 dan juga B2 ini untuk berharap dapat menemukan korban yang ada di sana. Ada 4 korban di worksite B begitu ya, dan 1 korban di worksite A1. Dan kita berharap Mbak Im dan juga saudara besok walaupun hari terakhir kita berharap tidak ada perpanjangan tanggap darurat begitu ya. Karena kalau tadi disebutkan oleh tim SAR gabungan karena besok adalah hari terakhir usai dari pencarian atau pencarian besok dihentikan karena mengingat untuk kondisi hujan begitu ya Mbak Im juga saudara, akan didiskusikan terlebih dahulu dengan ahli waris, dengan keluarga korban, dengan kerabat korban apakah akan dilanjutkan dan memang keluarga korban ingin untuk
keluarganya ditemukan atau mengikhlaskan begitu Mbak Im dan juga saudara. Tapi kita berharap besok ini semuanya dapat ditemukan 5 orang yang masih dalam pencarian, Mbak Im. Terima kasih Rahma Piliang untuk laporan Anda langsung dari Cilacap, Jawa Tengah.